para keturunan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus guru mulia kita semua, Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Habibi bin Anis Al-Jufri, juga guru kita Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Jufri, juga para Al-Habib Syekh bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Jufri, Al-Habib Fauzi Fat'at, Wal-Habib Faruq Fat'at, Wal-Habib Yusuf Gurban Asgaf, juga Al-Habib Umar bin Effendi bin Usman Rehan Al-Gadri, juga para guru-guru ngaji, para muallim, para ustadz, wabil khusus Sayyidul Ustadz Syukur Abatomo yang belum kita sebutkan, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir. Di sini Al-Fakir mewakili beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Abdul Qadir Al-Jufri. Beliau memerintahkan kepada Al-Fakir untuk menjadi MC. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, biar cepat, enggak, khalas, ojo suwe-suwe ya. Sudah kepingin dengerin antum nih, Bib. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk mempersingkat waktu, tadi kita sudah baca Maulid Nabi Muhammad SAW. Juga nanti kita lanjutkan. Ada sambutan nih, Habib. Perlu ada sambutan, Habib. Ada. Sahibul Bait. Siapa sih? Gak usah. Langsung ya. Langsung saja katanya. Langsung nanti dilanjutkan ceramah agama yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Habibi bin Anis Al-Jufri. Jauh dari Pasuruan. Jadi kita dengarkan nasihat beliau, kita buka telinga kita, kita buka hati kita,
ambil pelajaran, ambil nasihat beliau, pulang dari majelis ini kita amalkan apa yang telah beliau sampaikan, insya Allah menjadi ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti langsung dilanjutkan baca doa oleh beliau. Setelah itu sudah cukup ya, kholas ya. Setelah itu makan gitu. Insya Allah makan kebuli beleh kambing gitu, sapi. Oh ya sangat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tarikh pahusu dia berasa dia banyak kumek tohir dulu. Sebelum gula ceramah gula tanya agak deh, soplok neka penting napa benten? Soplok penting napa benten? Kopiah iki lho penting apa enggak? Penting. Tapi pentingan di kopiah ambil das. Kelampu neka penting napa tak penting? Mau tanya yang sana? Tak penting. Sarong penting napa tak penting? Mau ada yang sana? Ada gunanya yuk. Maksudnya apa? Mek bulu deka sabit. Maksudnya gula neka sambian neka hadir dek kantor bangunan. Tapi atena sambian bulu mangkaman neka tak ada gunana. Jadi sampai neka tore hadir dek kantor bangunan entar de majelis tore hadir lagi atena sambian. Cek pola ngabes Habib sedang genteng, ngabes ustad segenteng. Ayo hadir karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa neka majlis bene andin para habaib, neka bene andin para ustad, para kiai, tapi neka majlis adalah majlis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kanjeng Nabi neka lebur bu dak majlis napa abai, majlis zikir, majlis khatmil Quran, majlis selain keng cuma Nabi mereka tak lebur ke majlis dol bendol otabeh remi. Tapi Nabi mereka berde majlis sebalik ekeleburin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam engki mereka majlis maulid. Anapa bolana molen awal sampai akhir esen aneka muja dan muji Nabi Muhammad. Dan sambian neka molen gila neka ngatoren Nabi Muhammad Rabu, ngatoren Nabi Muhammad Beteng. Tapi membedo orang arogo aneng molotan, otabe abeng tadi neng molotan, Aceh tinggal neng molotan. Apa boleh sampai naudzubillah niat montemon beri neng acara molotan? Mereka berarti orang tak diadab deka kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa padene sambian ngadep ke presiden, tapi iya dan presiden sambian bul ke bulan. Mereka perak king Jokowi, Roskoros, angel. Mereka perak Jokowi mereka. Tak kira korkelap, tak kira beda orang bengal arowan badi neng istana merdeka. Terutawa sapa orangnya tak kira bengal. Tapi anak pamoneng majelis maulid denggadeng bul ke bulan arowan tadi akhlak dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kula belum ceramah nih. Intermezzo tok biasanya sejam setengah. Bu, setuju? Gula biasa mulai ceramah, mulai baca mangkene kan sampai bobol telur. Oke. Jadi ngaki Pak Anteng cak akulian kula pelai mana marina. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab segala laki. Senak bini tak jawab itu akina mantir laki na bini boleh. Barapa. Barapa. Kula neka menurut sana bini boleh na bu alhamdulillah. Pirajine kula neka esoro. Esoro ontur dari buko. Sekali laki tak jawab itu akina mulai dari bina mantir bibir kalbet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan saya laki, jangan saya laki. Manter tang bini tak aja apa no. Bekimon kok temu bini boleh kareng ocak tua na Habib malam ruwa ke kok boleh. Bismillah walhamdulillah al-karimil wadud. Wassalatu wassalamu ala khairi maulud sayyidina Muhammadin asli kulli wujud wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ud. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya hormati, catat bi gula pola kada saya kenal ke Habib. Khusus kepada para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asokor sampai dekat majlisan saya baca maulid mendetik Rasulullah. Saya bos anak komboy kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah, luar biasa. Habib khusus Al Habib Faruq Fat'ak, Habib Fauzi Fat'ak, Habib Yusuf Asgaf, Habib Jadi bin Hamid Al-Haddad, Habib Syekh bin Hasan Al-Jufri, Al Habib Umar Effendi Al-Ghadri, Al-Habib Abdul Qadir Al-Jufri, mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beliau semuanya dikabulkan hajatnya oleh Allah, dan mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan juga para habaib yang lain yang mana saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semuanya. Dan juga yang saya hormati para alim, para ulama, para asatidah. Sekali maaf tina tak bisa nyebut lagi juga, namun tak mengurangi rasa hormat abdina deka ajunan seteja. Dan juga sahibul hajah Haji Alfan, Haji Ridhoi dan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesehatan zahir maupun batin, dan mudah-mudahan mengabulkan hajatnya, dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang dikeluarkan daripada rezekinya mudah-mudahan diganti dengan rezeki yang halal, yang barokah. Dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Beda, Pak Kepala Desa. Oh sopo, ya Allah, mudur, nak durun. Bapak Kepala Desa beserta staf-stafnya semuanya, dan juga hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Kula dan sambian malam hari mangkin popolong badan engkak dinto pangkunan semata-mata tiada lain tujuannya untuk menyuarakan bahwasanya kalian semuanya adalah pecinta sejatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab zaman semakin mereka banyak orang ngaku cinta ke kanjeng Nabi Muhammad, ngaku lebur ke kanjeng Nabi Muhammad, tapi tidak ada mereka yang bisa membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mereka yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi menentang apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak umat di zaman sekarang ini mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi mereka lebih mendewakan dunianya, lebih mendewakan hartanya, lebih memuja kedudukannya, pangkatnya, jabatannya. Bahkan tahukah anda hadirin, sesungguhnya pecinta sejati itu rela melepaskan semua jabatannya,
pecinta sejati kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rela mereka mengorbankan hartanya, bahkan jiwa raganya, bahkan semua apa yang mereka miliki rela dikorbankan, tiada lain hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kenapa mereka ini sadar bahwasanya dulu di zaman hidupnya Rasulullah rela mengorbankan semua hartanya, mengorbankan jiwa raganya, bahkan harga dirinya, tiada lain untuk siapa, hanya untuk kita umatnya. Tetapi anapa cuman semangken banyak umat setaan ditodus ke kanjeng Nabi Muhammad, banyak umat selebih-lebih kakinya menimbangkan Nabi Muhammad, bahkan mereka untuk mengeluarkan hartanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sayang. Hadirin, kekayaan yang sejati bukan Anda yang pandai mengumpulkan harta Anda. Kekayaan yang sejati benar sampean sesoki semua gaya, sabung monagawat. Akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah ketika di dalam hati Anda terdapat rasa cinta kepada Habibuna Muhammad. Cerita Nabi gula. Jadi ngaki cen mainan HP. Weh, cen mainan HP. Abis kan kok. Korek gentang ke TV ini. Sebab apa selain atau juk kok tau macam. Hop, jadi ngaki. Engkau ada ngaki na, aduh, siapa benda ke TV. Lagi-lagi kok posang, ngabas kanan, ngabas kiri, ada kau bina. Yang Habib setuju di atas saya sakit cabok corona. Mulai gila every infus meloloh. Ya Allah, antum dianggapnya kena kencing manis Habib. LV keke olar, kopi tak dikeluar. Kengge ngaki dulu, LV keke nyang manyang, mon keluar cek nyangar-nyang. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia kok tak nyindir, keng mentang gua, lekak. Kira ngaki ceritanya. Kaya yang sebenarnya itu bukanlah Anda yang pandai mengumpulkan harta. Bener sampean sebanyak pesena, bener sampean sebanyak montora. Akan tetapi kaya yang sebenarnya adalah ketika di hati Anda ini terdapat cinta kepada Habibuna Muhammad. Sebab apa? Toman saanya mak Ibrahim bin Adham nega tepak entar ke pasar. Ibrahim bin Adham nega abangki kelaban orang laki. Sedima orang laki nega sarang Allah beri ujian yang sangat luar biasa. Orang nega beri ujian sesangat luar biasa. Sekadima Allah tak apa ingin tanang ke orang nega. Orang nega tak andi tanang, tak andi soko. Bahkan tidak cukup ujian itu saja, orang tersebut oleh Allah diberi penyakit yang sangat luar biasa. Penyakitnya sangat menjijikkan, bahkan penyakit kulitnya ini sangat menular. Hadirin, ngerti bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ngerti? Ada nyamanan bahasa Indonesia apa Madura? Hah? Madura, tepat itu budu wajib. Bahan menyengok TV kalau ngocak dia. TV cek bahasa Indonesia tok Madura pada dia. Ke TV tak kelem ngatur habis pasti atur. Pengajian ngampung. Mencari diri Madura ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Ibrahim bin Adham ini jalan ke pasar melihat satu orang. Sekama orang ini ke tak andi soko, tak andi tanang. Bahkan orang ini sarang Allah beri ujian sesangat luar biasa. Ujian apa? Beri penyakit kolek. Sekali penyakit kolek mereka menular bahkan menjijikkan. Cek barang selendang ya. Menular menjijikkan. Akhirnya Ibrahim bin Adham mereka entar aparat. Ibrahim bin Adham aulu salam, assalamualaikum. Orang mereka pas ngocak ke Ibrahim bin Adham, waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Tegeda Ibrahim bin Adham, anak apa mak bisa tegeda markina Ibrahim bin Adham mereka durung pernah kenal ke orang mereka. Tunjukin orang mereka durung pernah apangki kelaban Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham durung pernah apangki juga ke orang mereka.
Tapi anak pak orang neka maon yang kenyamana Ibrahim neka atanya mereksanin ke orang neka, hei fulan, Arab apa mak iso kenal ka engko, mak iso tahu ketangnya mah. Maka orang neka ngucap ke Ibrahim, ya Ibrahim, sesungguhnya Allah tidak pernah menutup hati manusia. Allah tidak pernah memberi penghalang bagi umatnya, bagi makhluknya. Akan tetapi manusianya lah yang memberi batasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasan saya mah kebanyakan manusia selebih cinta ke dunia, bahkan ngabai aku biasa kelakuan saya haramaki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir tak cukup mereka Ibrahim bin Adham mereka bingung boleh. Bingung apa markina orang mereka, padahal tanang tak di tanang, soko tak di soko, bahkan tidak memiliki apa-apa, rumah dia tidak memiliki rumah, anak tidak memiliki anak, istri tidak memiliki istri, bahkan apapun tidak memiliki. Dia hidup di pasar sekama mon ojen orang neka ka ojenan, mon panas orang neka kepanasan, bahkan orang neka jarang ada marketing apa, walaupun banyak orang sabri deur iya dan mon tak sampai pada orang sengompaki ke sana, orang neka tak bisa ada TV cerita. Lagar mon akelaguan ceramah jamaah banyak nek bina repot apa ini nak ceramah nek bina dan ceramah sekali tak keneng dari lamban macam Nabi pertama seciptaki ketunya kan Nabi Serah, Nabi Adam ya. Adam ini kan laki mau disebutnya mana Adam mengkem genteng bina Adam siapa Hawa anganga colon Hawa pangocak Hawa mengkem Hawam kelero. Akhirnya apa mau nebinian baca taklem neng kan melan dengan orang laki rumah teki ngode marki lebihnya nyocot ke luyu cak ada bener orang bine belajar orang ngamuk dodong telat padahal yang lagi besek kene koki ngamuk ya. Dan kadang lagi na dotong bola na abid akikir padang kelero melolo orang mek bina ada sebener kan mela namun beda orang laki banyak colok ego cak colok bine kan bola naring bine tak gelem neng cecil neng padahal maskeren ki abetai pasal aku amun ada challenge masker dia tak bawa aku memberi. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka datang Ibrahim bin Adham ini lebih bingung lagi. Kenapa? Karena orang yang dilihat ini selalu mengucapkan kalimat syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ibrahim bin Adham tanya, hei fulan, apa yang kamu syukuri atas kehidupanmu? Sedangkan kamu rumah tidak memiliki rumah, tangan tidak memiliki tangan, kaki tidak memiliki kaki, bahkan kamu setiap hari harus menahan rasa lapar. Apa yang kamu syukuri atas hidupmu ini? Maka laki-laki tersebut berkata kepada Ibrahim, ya Ibrahim, demi Allah, aku adalah manusia yang sangat kaya. Kenapa kamu bisa kaya? Maka orang tersebut berkata kepada Ibrahim, aku ini masih kaya karena Allah memberi aku lisan dan memberi aku hati, yang mana hatiku ini penuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan mulutku ini selalu aku gunakan untuk bersolawat kepada Habibuna Muhammad. Jadi kaya yang sebenarnya ini bukan Anda yang memiliki harta banyak. Kenapa? Karena banyak orang kaya di saat ini yang mana mereka lupa kepada Nabi SAW, bahkan untuk maulidan, solawatan, nggak mau lagi hadirin. Padahal orang solawatan, maulidan kayak gini, nggak sampai nih malam mungkin mereka ada jaminan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai nih kayak jamin kelaban Allah. Saya berhajo, saya mau keluar lagi rezeki saya bagi panggungan, nyewon sound system, tahu sewan, tahu sombengan, tak tahu dia. Mereka pribadi jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Riwayatake oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, man jama'al ihwanan wa ahla makanan wa hayya lahum ta'aman fasara sababan li qira'atin maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana fi yaumil qiyamah ma'as-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa kanu fi jannatin na'im. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an berkata, barang siapa yang sengaja mengumpulkan sanak familinya, kerabatnya, tetangganya, yang mana di situ disiapkan tempat, dikeluarkan sebagian daripada rezekinya, yang mana semua itu menjadikan sebab dibacanya maulid Nabi Muhammad SAW, maka kelak orang tersebut di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa orang yang dicintai oleh Allah? Syuhada, sholihin, siddiqin. Di mana dikumpulkannya? Fi jannatin na'im, di surganya Allah yang paling tinggi. Malar moga sohibul hajah, panitia bersenapu terbang, para habaib terutamana, malar moga setuju ku aku polong asarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar moga sambian aku umat Kanjeng Nabi Muhammad. Malar moga sambian neka abes kelaban Kanjeng Nabi Muhammad tojun sambian malam hari makin neka sampai abesan ku aku ning alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sebagian kau Allah hormatin, gak kesuwen gitu, tak ngombe sini. Tina, tadi kau bina. Aku wah jadi wah. Biasanya kamu neng majelis sabar habaib rumah. Biasa nah, kula neka sarang Ustadz Syukur neka timen neka munduka bareng Bade Habib Taufik. Kebetulan beliau neka termasuk Ustadz Abdina. Mon majelis neng Habib Taufik neka benare bade gobina ternyata. Sore maulidan bade gobina, gua rengki sat. Bade gobina, bi kopi susu. Modelin aja nyari gobina. Ada sekali. Allah, lagi yang kayak naik bote ngapi abes kanan kiri bote, bebe jajan, atas tada, habis mereka sih atas nampak saya bebe, reken keteran, sampai orang mangkum manok keteran garwa, mon alomba manok keteran ro biasana, nome kayak galak. Malah dari rumah, malah tengah monyi. Mereka pada mereka keteran gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayo senang kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dengan membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedikit kita telah membuktikan kecintaan kita kepada Nabi. Dengan kita mengeluarkan harta kita untuk Nabi, kita tidak akan rugi hadirin. Sebab kenapa? Coba kita lihat sejarah di kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya Nabi, Sayyidah Khadijatul Kubra itu adalah perempuan yang sangat kaya. Beliau berkorban untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkorban untuk keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun tahu sana kebohongan, beri lah. Pas yang ke kafe deh. Beri meja ya Allah. Ya beri meja ada orang saya naik sorotan keras meja. Dari bingung apa nih dia sekarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ini khas saudara, istrinya Rasulullah ini Sayyidah Khadijah. Beliau adalah perempuan yang sangat kaya di zaman dulu. Perdagangannya di mana-mana, hartanya di mana-mana. Bahkan beliau wafat di sebagian riwayat mengatakan bahwasanya wafatnya beliau dalam keadaan lapar hadirin. Beliau ini rela berkorban, hartanya dihabiskan, semuanya dikorbankan. Tiada lain tujuannya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dikorbankan semuanya. Dan bahkan beliau pernah Rasulullah bertanya, ya Khadijah, apakah kamu menyesal memiliki suami seperti aku? Yang mana dulu sebelum kamu menikah dengan aku, perdaganganmu di mana-mana, hartamu di mana-mana,
Bahkan sekarang aku habiskan untuk umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khadijah menjawab, ya Rasulullah, hartaku tidak ada artinya ya Rasulullah dibandingkan keselamatan umatmu ya Rasulullah. Dan perlu engkau ketahui ya Rasulullah, demi Allah, ketika aku wafat ya Rasulullah, dan di saat itu pula ya Rasulullah engkau membutuhkan alat untuk dibangun jembatan bagi umatmu, demi Allah engkau gali kuburku ya Rasulullah, engkau ambil tulang-tulangku ya Rasulullah, engkau susun tulangku untuk alat jembatan umatmu ya Rasulullah. Demi Allah aku ridho tulangku diinjak oleh umatmu ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pengorbanan daripada istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rela mengorbankan semuanya untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman sekarang tidak mau rela mengorbankan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Nabi di zaman dahulu rela lapar untuk kita umatnya, Nabi di zaman dulu rela mengeluarkan hartanya untuk umatnya, Nabi di zaman dahulu rela mengorbankan harga dirinya untuk umatnya. Akan tetapi kenapa di zaman sekarang tidak ada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang rela lapar untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan Anda ini adalah umat yang selalu disebut oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda ini adalah umat yang selalu difikirkan oleh Nabi Muhammad. Anda ini adalah umat yang selalu diidam-idamkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi menjelang syakaratul maut, yang difikirkan tiada lain hanyalah Anda umatnya. Bahkan Nabi ketika dicabut nyawanya oleh Israel sampai di lutut, Nabi ini berdoa kepada Allah, berkata kepada Israel, ya Israel, apakah umatku ketika dicabut nyawanya olehmu akan merasakan seperti apa yang aku rasakan saat ini, wahai Israel? Maka Israel berkata, ya Rasulullah, engkau adalah Nabi yang paling mulia, aku mencabut nyawamu dengan caraku yang paling baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, meneteskan air mata. Nabi di saat sekarat, di saat sakaratul maut, yang diingat bukan siapa, akan tetapi kita umatnya. Nabi menangis, memohon kepada Allah, meneteskan air mata. Nabi bilang kepada Allah, ya Allah, jika umatku ya Allah merasakan sakit lebih daripada apa yang aku rasakan saat ini ya Rabb, maka limpahkanlah rasa sakit umatku kepada aku ya Allah. Aku tidak mau umatku merasakan sakit ya Allah. Ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta yang sejati adalah cintanya Nabi kepada kita hadirin. Cinta yang sejati adalah cintanya Nabi kepada umatnya. Sebab apa? Coba kamu lihat bukti di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Walau sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Tuhanmu akan memberikan pemberian yang sangat besar hingga kamu puas dan ridho ya Muhammad. Allah ini akan memberikan semuanya untuk Nabi Muhammad. Gunung Uhud mau dijadikan emas, Rasulullah tidak pernah tertarik. Bahkan Allah ini akan memberikan semuanya yang membuat Rasulullah ridho. Apapun akan diberikan kepada Rasulullah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah tidak pernah tertarik akan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Surga pun Rasulullah tidak tertarik hadirin. Kenikmatan-kenikmatan, jaminan-jaminan Rasulullah tidak pernah tanya kepada Allah. Akan tetapi siapa yang ditanyakan oleh Allah, oleh Rasulullah kepada Allah, yaitu kalian umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa wallahi la ardu ahadan min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak akan ridho, tidak akan puas bila mana masih tertinggal walaupun satu daripada umatku di dalam neraka. Nabi Muhammad yang akan membantu kalian hadirin. Bukan harta Anda yang kalian sekarang bangga-banggakan, bukan jabatan Anda yang Anda sekarang ini sombongkan, bukan suami Anda yang Anda idam-idamkan, bukan istri Anda yang Anda setiap hari sayangi, akan tetapi yang dapat menyelamatkan kalian yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri Anda di dunia mereka berkata kepada Anda, wahai suamiku, aku sangat cinta kepadamu. Tapi nantikan kelak di akhirat hadirin, ketika Anda salah mendidik mereka, Anda salah untuk mendidik mereka ke jalan Allah, maka apa yang terjadi? Perempuan tersebut akan menjadi orang yang sangat jahat kelak di akhirat. Perempuan ini ketika Anda di dunia ini salah mendidik mereka, tidak Anda ajari untuk takwa kepada Allah, ketika membuka aurat Anda biarkan, tidak sholat Anda biarkan, na'udzubillah, ketika nanti di akhirat mereka akan menjadi penuntut yang utama bagi kalian.
perempuan ini nanti di akhirat, istri Anda yang sekarang Anda banggakan, istri Anda yang sekarang Anda cintai, na'udzubillah, kelak di akhirat mereka akan menuntut kepada Allah. Walaupun Anda tinggal satu langkah menuju surganya Allah, ketika Anda salah mendidik mereka, perempuan tersebut akan menyeret Anda ke dalam nerakanya Allah. Dan kejamnya lagi apa? Si perempuan tersebut tidak memanggil lagi dengan sebutan sayang, tidak memanggil lagi Anda dengan sebutan wahai suamiku. Lantas apa? Dia bilang kepada Allah, ya Allah, laki-laki itu ya Allah, ketika aku di masa hidupku ya Allah, ketika aku membuka aurat, ketika aku tidak sholat, ketika aku menghina tetanggaku, dia padahal tahu tapi tidak pernah menegurku, tidak pernah mengajariku akan kebaikan, maka aku ya Allah di saat ini meminta kepadamu ya Allah, jangan engkau masukkan laki-laki itu ke dalam surgamu. Ini perempuan hadirin, anakmu juga. Yang mana anak kalian sekarang kalian banggakan? Ketika salah di jalan Allah, Anda biarkan. Ketika mereka bermaksiat kepada Allah, Anda biarkan. Mereka narkoba, Anda biarkan. Naudzubillah, apalagi anak-anak perempuan. Anda chattingan, anak Anda chattingan, Anda biarkan dengan siapapun mereka chattingan. Bermaksiat kadang-kadang di malam hari mereka posting foto, Anda biarkan. Di malam hari mereka chattingan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, Anda biarkan. Dan bahkan pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang diharamkan oleh Allah, Anda sebagai orang tua membiarkan mereka. Maka apa yang terjadi kelak di akhirat, walaupun Anda tinggal satu langkah menuju ke dalam surganya Allah, maka anak tersebut akan menyeret Anda ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat ini tidak ada lagi tempat untuk bertobat hadirin. Ketika Anda bertobat, ingat dengan dosa Anda di dunia itu adalah manusia yang paling baik di hadapan Allah. Akan tetapi ketika Anda menyesal nanti di akhirat, maka itu adalah manusia yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sekarang ayo kita didik anak kita. Kita ajarkan mereka untuk cinta kepada Nabi SAW. Kita didik keluarga kita untuk cinta kepada Nabi SAW. Kenapa? Ketika anak Anda cinta kepada Nabi SAW, yakin anak Anda akan menjadi anak yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka dari itu ayo kita andalkan hanya Nabi SAW. Apa artinya dunia Anda? Apa artinya harta Anda? Apa artinya jabatan Anda tapi Anda tidak memiliki rasa cinta kepada Nabi SAW? Harta Anda yang Anda damba-dambakan, yang Anda idam-idamkan, yang menurut Anda harta Anda banyak, yang menurut Anda ini adalah jaminan bagi anak cucu kita, kata Anda. Akan tetapi ketika Anda salah menjalankan harta Anda, ketahuilah, kata Nabi SAW, harta Anda ini adalah harta yang dilaknat oleh Allah. Inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Inna dunya, sesungguhnya dunia mal'unatun, dilaknat oleh Allah. Maafihah, dan apapun yang ada di dalam dunia ini dilaknat oleh Allah. Semuanya dilaknat oleh Allah. Akan tetapi ada satu yang selamat daripada laknatnya Allah, yaitu apa? Illa dzikrullah, harta yang menjadikan Anda lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mobilnya bagus, misal mobilnya bagus, tapi mobil tidak pernah digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi semakin diberi mobil oleh Allah, semakin dia berbuat maksiat kepada Allah, maka mobil itu adalah mobil yang dilaknat oleh Allah. Punya harta banyak, sombong kepada tetangganya, tidak pernah baik kepada tetangganya, tidak pernah memuliakan tetangganya. Bahkan ada tetangganya yang kelaparan, mereka biarkan. Ada tetangganya yang kekurangan, mereka biarkan. Bahkan Anda iming-imingi dengan harta Anda, bahkan membuat hati tetangga Anda tergores. Hadirin, na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya harta itu adalah harta yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta ini sementara. Tidak ada orang yang hidup kekal abadi di dunia. Kapan Allah memberi kalian harta? Seenaknya bagi Allah untuk mengambil harta kalian. Jangan harap harta Anda yang Anda simpan di dunia, di bank, itu akan menjadi harta Anda selama-lamanya. Jadi kita ini sama tetangga ini diwajibkan untuk baik. Rasulullah ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghormati orang lain. Rasulullah ini mengajarkan kepada kita umatnya bagaimana kita ini untuk memuliakan orang lain.
Sebab kenapa? Kita ini menghormati diri kita ini sangat biasa, menghargai diri kita ini sangat mudah. Akan tetapi kita ini paling sulit untuk menghargai dan memuliakan orang lain. Menjaga perasaan sendiri ini sangat mudah. Akan tetapi yang sulit ini adalah ketika kita menjaga perasaan orang lain. Nabi SAW ini pernah memiliki sahabat, yang mana sahabat Rasulullah ini adalah orang yang sangat fakir, orang yang sangat miskin. Nabi ini paling memuliakan orang yang sangat miskin. Nabi ini sangat cinta kepada orang miskin. Nabi ini sangat menjaga perasaan orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin itu perasaannya lebih sensitif, hadirin. Ketika itu Nabi SAW memiliki sahabat yang mana sahabat ini adalah orang yang miskin. Dia ini kepingin memberi Rasulullah hadiah, kepingin memberi Rasulullah hadiah, tapi dia ini sadar bahwasanya dia ini adalah orang miskin. Dibuat makan sendiri saja bingung, apalagi memberi kepada Rasulullah. Setelah itu dia menanam anggur, hadirin. Jadi ngaki untuk Pak Basir Desa tak partai ngerti cek di cek partai mau tadi ingin di ngaki bayi di ngaki bu lahirnya ngaki mulai menter lagi nabi ini boleh ongguan ya uang kuare mati itu lah sengat urusan nabi ini boleh Habib Habib biasa lebur saya nggak mau nabi ini boleh pejauh cuma semak tetangga tak nyaman tak baik geding ya pejauh mengkone dina bine pasuruannya akhirnya bingko kian tak kira ratin sebelum meretin galak diri dari pada tetangga siapa nabi ini boleh karena cerita boleh ya cerita banjir ya cerita mau cerita nabi nong dapat yang dia mau cerita nabi ini boleh wow cengar mata nah lalu kan Nabi SAW ini punya sahabat. Sekali mas sahabat Nabi SAW nikah orang tak andi akhirnya terus abis nikah kanjeng Nabi namen anggur berniat tepat namen ya Allah engkau reanaber mon anggur di abuah saat erbuah pertama bareng akhirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW akhirnya tak abis abuahku sedang tepak mari abuah bedain anak minta tak beri binen minta tak beri depak kebumponan Nabi SAW debat ke dalam kanjeng Nabi bagi kanjeng Nabi ya Rasulullah nikah hadiah kang gue ajunan bunga orang nikah markin apa bisa bareng ke kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad nikah tepak toju sarang sahabat tepak lengki sarang sahabat banyak kanjeng Nabi nikah pondut anggur rasain anggur kelaban kanjeng Nabi sampai pesobong sahabat nikah tanda saya petaberin apa boleh beri petanda ke TV sarang kanjeng Nabi akhirnya apa orang yang nikah mari pesawung sarang kanjeng Nabi bunga orang sabri pleman orang nikah dalam keadaan bunga mari depak kejauhan sahabat nikah mari kesana ke Rasulullah ya Rasulullah tak biasa na ajudan kati nikah biasa na ajudan nikah setiap ada mas teh sahabat ajudan nikah paringin biasanya anjurnya berbagi dengan sahabat-sahabat yang lain. Anapa tepak mangken mereka minta barengan abdina sareng sahabat selain ya Rasulullah. Maka Rasulullah matur, ini sahabatku, wahai sahabatku, ketahuilah sesungguhnya anggur tadi itu rasanya tidak enak. Anggur bila ruah celok maka engkau takut deki mon engkau megi kabaan takut baan dia tak bisa aja ke perasaan orang lain. Takut keprocot omong tak nyaman akhirnya orang segelap bunga burung bunga aroma sesalah kan Rasulullah SAW. Ini cara Rasulullah menjaga sahabat, ini cara Rasulullah menjaga perasaan orang lain. Tapi anapa zaman semakin ya banyak orang soki tak bisa aja perasaan orang sertandi. Kadang-kadang orang kaya ini sombong. Ini kan berdasar terakhir nih kemarin gue boleh mana loh kok mari sangguin kada abis sekecil ya lepas dia bayi timbang kok mari namoleh kada benang kurang sehat. Ini di waktu bulan haji ada satu orang imam besar yang bernama Abdullah Al-Mubarak. Ini ngaki ini kasih terakhir. Abdullah Al-Mubarak itu suatu ketika dia menjalankan ibadah haji di Baitullah.
Setelah beliau ini muter-muter di Ka'batul Musyarrafah, dia tawaf di Ka'batul Musyarrafah. Beliau ini tertidur di samping Ka'bah. Abdullah Mubarak dengan amempe berdua malaikat berdiskusi. Napa pun dua malaikat orang ria ajutaan apuluan ebu entar ke Mekah tapi tak ada situ orang saya beri kenceran haji sareng Allah. Banyak orang saya entar haji tapi tak ada saya beri kenceran haji sareng Allah. Mangkana sampai mereka banyak cuman semangkin mereka orang ibadah markirnya apa manosa. Napa boleh osom sosial media ya Allah. Dan kadang cuman semangkin mereka banyak orang mereka ibadah kayak pameraki ke orang lain. Asodako foto, asolat akodungan aroguan aselfie. Tengah-tengah apa ya Allah? Apa aja boleh jadi imam mahrib? Mau centak bapak sekali dengan dia. Baru tetangga aku lagi kayak megaya asurbanan, imamaan, tertinggi main mahrib. Imam main mahrib ya Allah. Roglero macam. Bada boleh sisi tu nganjuk, locuan boleh napa? Imam tahlil. Percaya si tak lepas sekali. Toman mereka kejadian, mangga namun nanti anak ayu pengaji bertepat. Tetang kena surbanan, tuti terberi ada atau cuk nunggu umik. Imam tahlil, Yasin saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bingung nabi. Enggan aja dulu kelero. Nah ini Abdullah Mubarak ini ketika ibadah. Kan mangga nomor ibadah cuman semangkene ka jaga bikin tek apa takut tebas keluar wes saya oleh ganjaran dari Allah. Sampai saja kamu iso ayo pengetek jauh bagi orang lain. Sampai sholat ke Allah ayo jangan sombong. Sampai ngaji ayo jangan sombong. Kenapa? Market tujuan mereka benar manusia. Sampai mereka sampai mereka sancung ke manusia, tapi nyok Allah sancung ke Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang sama semakin anja. Abojok SLP, sedekah SLP, bahkan ngaji SLP dengan rekam tutu lagi ke orang lain. Nah yang kenapa? Malaikat ngarang yang gue Facebook ngarang. Pas marah yungga di Facebook, yungga di WA, yang ke malaikat internetan sekali. Nah ini hadirin, Abdullah Mubarak ini ketika ibadah haji ada dua malaikat berdiskusi. Napa pun dua malaikat mereka ngocak, hei Arya tanda orang saya beri ganjaran haji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya apa? Abdullah Mubarak dengan dalam mimpi katanya, yang malaikat mun orang ria ibadah haji ayuan ajudan sareng Allah tak beri ganjaran. Terus peser malaikat sesareng Allah tidak beri ganjaran. Maka malaikat dengan matur, ya Abdullah, sesungguhnya ada satu manusia yang mana dia tidak pernah melihatkan matanya kepada Ka'batul Musyarrafah, tidak pernah menginjakkan kakinya ke Masjidil Haram, tidak pernah balang zumrah, tidak pernah tawaf, tidak pernah sa'i, akan tetapi orang ria pentahun benar sekalian, tapi pentahun di Allah orang ria ibri kenceran pada kencerna orang ibadah haji seetremah kelaban Allah. Tak to mantau ke Mekah, tak to mantau ke Ka'bah, tak to mantau rasana atau waf asai, tahallul, balang zumroh, tapi orang mereka setiap tahun sareng Allah benar sekalian, tiap tahun bi Allah yang beri ganjaran padana ganjarna orang seibadah haji sehajina etrema kelaban Allah. Akhirnya tanya ini Abdullah Al-Mubarak, siapakah orang tersebut wahai malaikat? Maka dijelaskan dia adalah Zaid bin Muhafa. Zaid bin Muhafa ini tinggal di kota Damaskus. Dia adalah orang yang sangat miskin. Dia kerjanya cuma tukang sol sepatu, tukang nyai sandal dan sepatu. Akhirnya apa? Akhirnya Abdullah Al-Mubarak mereka setelah ngelakuin ibadah haji tak peleman ke mana entar ke Damaskus nyariin Zaid bin Muhafa. Singkat cerita abangki sareng Zaid atanya kelaban Zaid, ya Zaid,
wahai Zaid, kamu ini memiliki amalan apa sampai namamu ini oleh malaikat disebut di atas Ka'bah? Apakah kamu memiliki ibadah yang lebih kepada Allah? Apakah kamu ini memiliki riyadhah yang khusus kepada Allah? Maka Zaid bin Mu'adz ini berkata, tidak, aku ini adalah orang yang sangat biasa, bukan sepertimu ya Imam. Akan tetapi aku setiap ada orang yang memanggil nama Muhammad Rasulullah, apalagi ketika aku mendengar ada orang yang melantunkan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik, di situ aku menangis meneteskan air mata karena aku sangat rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Aku rindu kepada Rasulullah, dan setelah itu aku menabung sedikit demi sedikit sampai mendapat banyak. Dan ketika itu pula istriku sedang hamil. Nabung oleh banyak, nyelengin oleh banyak, ku tak bina ngandung. Tung bina ngandung kan biasanya kan nyerang bina ngandung, ku tak ngidam. Bina saya bin Muhafal yang ngidam. Kuliah kan di pengalaman, bina kuliah kan ngidam. Tepat bulan Ramadan ngidam sutu sebuah yang Probolinggo. Mulai Pasuruan, mulai ke Probolinggo, sila anak pertama mangkat ke Probolinggo. Dan ada Pak Pasuruan, kita tak esio medok esabe. Sakitnya di sini. Ya Allah, ku tak ngandung seboleh, ngandung senomor 2, ngocak ngidam boleh, tinalah jailan lah jailan. Pengol pala jailan, mula raja terus di bio sapenya loh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketiga ya, pengalaman lihat ini lah rahasia rengkek lagian mon bina ngandung pas ngidam torot lah cek lantor garap cek toroten apa mon anan kake lah raja tau todus mas teh deki iyo sapen tibi mon aja ilan ketika gendeng reng bine ya kecuali situ pas bina ngangin ngocak kak goreng ngandung nggak terus ngidam apa terus dia madu tak apa mengarahkan ngidam minta jeruk, tahu som jeruk minta jeruk, tahu som bau minta bau, dia mau nyengannya, ratin mendenan, pas budeng jeleng, tahu jelala Muhammad. Akhirnya apa? Zaid bin Mu'adz ini ditanya, terus kenapa ya Zaid, kata Abdullah, cai bunda Zaid bin Al-Gula yang ngandung ya Abdullah. Dan tepat neka bina na gula neka tepat ngandung bina na gula neka nyiom pada tetangga na gula sama masak nyamang edi ke Roma bawa edi ke Roma sampai napa sampai bina na gula nyorong ke gula wahai suamiku mulai bina kata mental dia wahai suamiku ada bina na orang cuma lambo mon bek salta menta kak lagi ruah itu mulai kok lagi napor kelap sampat bener coba tak retinya nganye ki pendenan yuk. Akhirnya apa? Nabi Zaid bin Mu'adz, wahai suamiku, ini ada orang yang masak. Orang yang sedang masak saat ini sungguh nikmat aku rasakan. Aku sedang hamil dan aku mintakan sedikit kepada orang yang masak. Aku minta tolong kepadamu, cari siapa yang masak ini. Mintakan sedikit, takut tangan ini ajailan. Jailan, takut ulpa jangan. Akhirnya apa? Jalan ini Zaid. Karena cinta kepada istrinya, jalan Zaid bin Mu'adz. Sare, padahal apa? Padahal goceng nyari teeren. Esiom. Ternyata pusat orang yang semasak nikah badan yang ujung kampung segadi marah mana nikah coba para rohbuah keluar dari dalam rumah nikah orang bini tua anak telok pada koros kapi saya bin Mu'adz ngabes tak tega akhir matur saya bin Mu'adz hei ibu ongguan embian sama saya semakin eki kenapa orang bini yang takut intarin saya bin Mu'adz kenapa karena tidak pernah ada satupun orang yang datang kepada dia. Tinggalin orang, mau beda orang mereka roman tak toman etamoyen orang tak toman yentaren orang, yentaren sekalian beri takut, bingung. Lalu ini orang mereka orang bini mereka roman coba para roh buah ada orang sentar, kecuali Zaid bin Mu'adz. Entar Zaid bin Mu'adz, ongguan ben sama saengki.
Pas ngocak Zaid bin Muhafa, bolehkah aku meminta sedikit karena istriku sedang hamil? Maka perempuan ini bilang apa? Aku tidak mau memberikan kepada siapapun. Zaid bin Muhafa ini maksa, mau gula tak oleh minta oleh gula mau bengin. Tanja engkau tak ajual tak abri ya. Titik. Tidak bisa ditawar lagi. Titik pun nego. Benegoma. Akhirnya apa? Zaid bin Muhafa ini katanya, kenapa alas nasambian? Minta apa dengan kagula? Pas akhirnya orang bina ngocak ke Zaid bin Muhafa, wahai Zaid bin Muhafa, ketahuilah, aku ini adalah janda tua, dan ini adalah anak-anakku tiga ini, dari kecil dia ini anak yatim. Tidak ada satupun tetanggaku yang menghiraukan dia, dan bahkan setiap hari anakku ini merasakan kelaparan. Tidak ada satupun tetanggaku yang pernah menengok dia baik memberi makanan atau apapun. Dia setiap hari ini menangis menahan lapar. Tidak ada satupun tetanggaku yang pernah tahu akan hal tersebut. Tahukah kamu Zaid, kenapa aku tidak memberikan makananku tadi ini? Karena itu makanan haram engkau makan dan halal bagi aku dan anak-anakku. Bingung Zaid, kenapa di Islam gak ada makanan halal untuk orang, haram untuk dia? Malah haram ya haram kapi. Kenapa ini ada makanan haram untuk saya dan halal untuk kamu? Tanya Zaid bin Muhafa, apa alasannya? Maka ibu ini berkata, aku ini menahan lapar setiap hari, bahkan 1 minggu, bahkan 10 hari. Anakku ini tidak pernah makan, wahai Zaid. Tidak ada satupun tetanggaku yang menghiraukanku, tidak ada satupun tetanggaku yang melihatku. Dan ketika tadi pagi anakku ini sudah pingsan, tidak makan, dia lapar. Aku jalan ke ujung kampung. Ketika itu di ujung kampung, aku melihat satu bangkai anak keledai. Aku seret ke rumahku, aku masak dan aku berikan kepada anakku. Agar Zaid bin Muhafa pulang. Sampai ke rumahnya, istrinya dibilangin, diceritakan tentang keadaan orang tadi. Apa yang terjadi? Tabungan yang dia gunakan untuk calon ibadah haji tadi, dia buka, dia sedekahkan untuk orang itu, istrinya masak dan diberikan untuk orang itu. Maka apa? Zaid bin Muhafa tidak pernah tahu Ka'batul Musyarrafah, tidak pernah menginjakkan kakinya ke dalam Masjidil Haram. Akan tetapi bukan satu kali hadirin, bahkan tiap tahun sampai akhir hayatnya Zaid bin Muhafa diberi pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, kalau Anda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo hormati orang lain, cintai orang lain. Dan di antara salah satu bukti kecintaan kalian kepada Nabi adalah apa? Cinta kepada zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kalian hidup di dunia ini masih ada zuriyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka adalah wasilah, pelantara, penyambung lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cintanya kalian kepada mereka adalah di situ Anda telah membuktikan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut-ikutan. Di zaman sekarang ini banyak ulama, banyak kiai yang mana mereka sengaja menjauhkan umat dengan zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu Anda hadirin, cintanya Anda kepada zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan perintah daripada Nabi, bukan keinginan Nabi, akan tetapi itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada tertulis di dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya tidak ada balasan yang pantas bagimu kecuali kecintaan umatmu kepada keturunanmu. Tetapi ketika ada umat, walaupun itu kiai, walaupun itu ulama, walaupun ustaz, akan tetapi mereka memiliki kebencian kepada zuriyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah itu adalah ulama yang tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau orang sudah tidak percaya dengan Al-Quran, maka orang tersebut adalah orang yang murtad, keluar daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tahu kan Anda hadirin? Kita lanjut dulu ya. Soalnya zaman sekarang ini banyak orang yang ngaku cinta Rasulullah tapi tidak cinta kepada zuriyahnya Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Jadi tahu gak Anda ayat tadi yang saya bacakan? Kapan itu jatuh kepada Rasulullah? Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki 2 anak perempuan yang bernama siapa? Ummi Kulsum dan Ruqayyah.
Ummi Kulsum dan Ruqayyah ini dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab yang bernama Utbah dan Udaibah. Setelah pernikahan berlangsung, maka Abu Lahab ini marah kepada dua anaknya karena dakwanya Rasulullah mulai diterima oleh orang kafir Quraisy. Bilang Abu Lahab kepada anaknya, "Wahai kedua anakku, pulangkan itu anak Muhammad. Karena Muhammad ini membawa ajaran yang sesat, Muhammad ini membawa ajaran yang tidak baik. Kamu pulangkan mereka, serahkan kepada Muhammad." Maka Utbah mengembalikan istrinya, dan Udaibah anak yang kedua ini mengembalikan dengan cara meludahi Nabi Muhammad SAW. Diludahi Rasulullah. Tetapi Allah tidak menegur, hadirin. Allah ini gak menegur dengan ayat, padahal Rasulullah ini diludahi. Tapi ayat tadi kapan jatuhnya? Ketika Rasulullah ini anaknya sudah menjadi janda. Ketika anaknya sudah menjadi janda, anaknya Rasulullah ini jalan. Di situ sahabat Rasulullah ini banyak. Sedang duduk sahabatnya Rasulullah ini bukan benci, bukan mencaci, tapi kata-katanya ibah kepada anaknya Rasulullah. Apa yang dikatakan sahabat ketika itu? Kasihan ini anaknya Rasulullah. Dia ini seorang yang soleha, seorang yang baik, seorang yang masya Allah. Dia sudah menjadi janda padahal dia soleha. Ini bukan kata-kata cacian, hadirin, bukan kata-kata hinaan, akan tetapi apa? Ini adalah kata-kata ibah, rasa kasihan umat kepada keturunan Rasulullah SAW. Padahal dengan kata-kata seperti itu, dua anaknya Rasulullah ini pulang dengan keadaan malu karena orang di luar sana membicarakan dia padahal bicara baik. Pulang sampai di rumahnya, ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang di luar sana membicarakan aku ya Rasulullah. Orang di luar sana membicarakan aku dengan kata-kata ini. Akhirnya apa? Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah SAW. Ayat apa? Yang tadi, "Qul as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya tidak ada balasan yang pantas bagimu kecuali kecintaan umatmu kepada keturunanmu. Kalau ibah tadi ini sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan bagaimana dengan ulama-ulama di zaman sekarang yang mereka mengambil ilmu daripada Rasulullah, yang mereka mengambil akhlak daripada Rasulullah, akan tetapi mereka rela mencaci maki, menghina keturunan Nabi Muhammad SAW. Anda kalau cinta dengan keturunan Nabi, karena ilmunya pasti Anda akan membenci keturunan Nabi yang bodoh. Anda kalau cinta keturunan Nabi, karena sama organisasinya, pasti Anda akan membenci dengan keturunan Nabi yang beda organisasi dengan Anda. Anda mencintai keturunan Nabi karena dia adalah anak yang baik, pasti Anda akan membenci yang tidak baik. Tetapi kalau Anda cinta kepada keturunan Nabi karena di dalam tubuhnya ini ada zatiannya Rasulullah, pasti Anda yang bagaimanapun habaibnya, pasti Anda cinta kepada mereka. Karena apa? Karena Anda takut kelak di akhirat tidak mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita cinta kepada duriannya Nabi SAW. Siapapun yang mengajarkan kalian untuk jauh dengan keturunan Nabi, jangan Anda ikuti, walaupun dia punya ilmu seberapa pun, tapi tidak memiliki akhlak kepada duriannya Nabi SAW. Naudzubillah, jangan kalian ikuti. Saya bukan promosi habaib, hadirin. Habaib walaupun dihina oleh siapapun, habaib tidak disukai oleh siapapun, dia tetap akan dicintai oleh Nabi SAW. Tapi kasihan umat yang dia menghinakan habaib, kelak di akhirat dia pasti akan malu ketika dia mengharapkan syafaat daripada datuknya. Naudzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menutup acara ini, ayo kita baca selawat kepada Nabi SAW. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah. Semuanya, ya Nabi, salam alaika, ya Allah, amin, segera bisa kami ya Allah, ya Allah, kami ya Allah, yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah, jangan kau wafatkan orang tua kami ya Allah, kecuali mereka wafat dengan keadaan husnul khatimah. Ya Allah, orang tua kami ya Allah,
yang telah wafat meninggalkan kami ya Allah, yang mana di masa hidupnya ya Allah kami sebagai anak ya Allah terlalu sering membuat hati orang tua kami kecewa, terlalu sering membuat air mata orang tua kami menetes, terlalu sering membuat orang tua kami bersedih ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah, muliakan orang tua kami ya Allah, kumpulkan mereka bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan orang tua kami ya Allah, baik orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah wafat ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Jangan kau sampaikan dosa kami untuk orang tua kami ya Allah, sampaikanlah pahala kami untuk orang tua kami ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, yang mana di zaman sekarang banyak anak-anak menjadi pecandu narkoba, pecandu khamar, pecandu perzinahan ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Muliakan anak-anak kami ya Allah. Jangan kau jadikan anak kami sebagai penghalang untuk kami masuk ke dalam surga kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami sebagai kelak penolong kami kelak di sisimu ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami yang mana mungkin di antara yang hadir di tempat ini memiliki anak yang durhaka, anak yang sering melawan kepada kalian, anak yang sering membantah apa yang dikatakan oleh kalian, anak yang tidak mau ibadah kepada Allah, anak yang tidak mau sholat kepada Allah. Ya Allah, kembalikanlah anak itu ke jalan-Mu ya Allah, muliakan mereka ya Allah, berkali akhlak yang baik ya Allah, sadarkan anak-anak itu ya Allah. Mungkin di antara kita yang hadir di tempat ini sering membuat orang tuanya menangis, yang sering mengangkat suara kepada orang tua, yang sering membentak orang tua, yang sering mengecewakan ibunya, yang sering membuat hati luka ibunya. Di malam hari ini bertobatlah kalian kepada Allah sebelum kalian menyesal. Karena apa? Ketika orang tua kalian tidak ridha kepada kalian, jangan harap kalian akan mendapatkan ridha daripada Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami adalah pendosa ya Allah, kami adalah manusia bukan orang yang baik ya Allah, kami adalah manusia yang terlalu kotor ya Allah, yang sering melupakan Engkau ya Allah. Kami memohon ya Allah berkah daripada perkumpulan ini ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah, ampuni segala kehilafan kami ya Allah. Ya Allah, kami adalah kantong dosa ya Allah, namun tetapi ya Allah, jangan pernah Engkau haramkan mata kami untuk kami kelak memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan mata kami ya Allah untuk kami memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, mata pendosa ini ya Allah, izinkan untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan Kau haramkan mata kami ya Allah untuk kami kelak memandang wajah Nabi Muhammad. Kami sadar ya Allah, mata kami ya Allah terlalu sering melihat maksiat kepada-Mu ya Allah, terlalu sering melihat sesuatu hal yang Kau haramkan ya Allah. Namun kami memohon ya Allah, berkahilah diri ini ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, untuk kami kelak memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan Kau haramkan ya Allah tubuh ini ya Allah atas dosa-dosa kami ya Allah, untuk kami kelak di akhirat mengenal badan mulia Nabi Muhammad. Kumpulkanlah kami bersama keluarga kami di bawah naungan bendera kemuliaan Nabi Muhammad. Muliakan kami untuk kami bersama Nabi Muhammad, karena kami rindu kepada Nabi Muhammad. Surga pun kami tidak ada artinya ya Allah tanpa kami memandang wajah kekasih kami Habibuna Muhammad. Ya Allah, izinkanlah kami ya Allah untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, orang tua kami ya Allah, izinkan mereka ya Allah untuk memandang kemuliaan Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan mereka anak kami ya Allah semuanya ya Allah bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, berkah daripada perkumpulan ini ya Allah. Jangan Kau angkat badan kami daripada tempat duduk kami ya Allah, kecuali Kau telah mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau angkat badan kami daripada tempat duduk ini ya Allah, kecuali Engkau telah ridha kepada kami ya Allah.
Ya Allah, jadikanlah perkumpulan di malam hari ini ya Allah menjadi perkumpulan yang mendapatkan ridho daripada Habibullah Muhammad. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini ya Allah menjadi perkumpulan sebagaimana jalan kelak menuju surga Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkanlah kami ya Allah berkah daripada dirian Nabi Muhammad. Ya Allah, bersama dapatnya Habibullah Muhammad. Ya Allah, kami manusia ya Allah, kami akan merasakan sakit. Puncaknya rasa sakit di dunia ini ya Allah, yang namanya syakaratul maut ya Allah. Semua manusia, makhluk yang hidup yang bernyawa, semuanya akan merasakan kematian yang namanya syakaratul maut. Yang mana sakitnya syakaratul maut itulah puncaknya rasa sakit di dunia ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, yang hadir di tempat ini ya Allah, ringankanlah syakaratul maut mereka ya Allah, ringankanlah kematian mereka ya Allah. Jadikanlah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai kalimat terakhir yang kami lafazkan dari diri kami ya Allah. Yang mana ketika syakaratul maut biar kami mengagungkan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai kalimat yang kami lafazkan daripada diri kami ya Allah. Ya Allah, muliakan kami ya Allah, berkah perkumpulan di malam hari ini ya Allah, berkah durian Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami kelak bersama datuk mereka ya Allah. Kumpulkanlah kami kelak bersama datuk mereka ya Allah. Karena ibadah kami tidak bisa kami buatkan kami buat jaminan kelak di akhirat ya Allah. Ibadah kami tidak bisa kami buat jaminan kelak di akhirat ya Allah. Keluarga kami yang mana mereka tidak mungkin dapat menolong kami ya Allah. Dunia kami belum tentu dapat menyelamatkan kami ya Allah. Bisa jadi dunia kami, harta kami menjerumuskan kami ke dalam neraka kami ya Allah. Akan tetapi ya Allah, dengan modal cinta kami kepada Habibullah Muhammad, kami yakin ya Allah, kami akan menjadi orang yang selamat kelak di surga ya Allah. Kami akan menjadi orang yang selamat ketika hari kiamat ya Allah, dengan kami modal cinta kepada Habibullah Muhammad. Ya Allah, jadikan perkumpulan di malam hari ini ya Allah menambah kami semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau matikan kami kecuali kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena puncak daripada kesuksesan manusia di dunia ini ya Allah, mereka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Karena yang menuju jalan ridhamu adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, jangan kau jauhkan kami daripada ajaran Nabi Muhammad. Rabbi hanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita di malam hari ini dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan apa hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita tidak pulang daripada tempat duduk kita ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita semuanya pulang ke rumah bertemu anak istri kita, mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan barokah, dan mudah-mudahan mereka yang mana banyak di zaman sekarang anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya mudah-mudahan dikembalikan ke jalan Allah, dan mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kalian, terutama untuk Al-Fakir sendiri, dan mudah-mudahan Anda tidak bosan dengan maulidan, dengan berjumpa dengan duriannya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu terakhir ceramah saya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kami serahkan kepada habaib yang lain.
Thank you.